Nah, justru iya, jujur memang, cukup menantang ya buat saya karena Selamat pagi, Mbak Asta. Ini saya manggilnya Mbak, apakah apa Ibu nih? selamat pagi, Bu Asta. Mas. Dek Kayaknya atau Dek Asta. nama aja nggak apa-apa deh, Mas, atau Baik. Mbak. Oke, saya panggil nama ya Asta. Tak pengen ini dulu dong, pengen kenalan dulu. Siapa tahu sekarang dari terakhir kita ketemu ya, kita semua bareng ketemu sudah berubah statusnya, posisinya gitu ya, kerjanya. Monggo Mbak Asta. Oke, selamat pagi, siang, malam, teman-teman. Perkenalkan, saya dengan Astari. Sekarang kerja di salah satu multinational company Jakarta. Nah, dengan bidang HR saat ini posisi saya khususnya di development team. Kemudian company saya ini bergerak kurang lebih gambarnya di industri energi gitu. Sudah berapa lama Mbak Asta di perusahaan yang sekarang nih? Ya, sekitar mungkin 4 tahun lah, 4 tahun saya di sana. Di timnya itu sama dari awal saya masuk sampai sekarang di HR di bagian development. Kalau sebelum masuk di SDM KMUI, boleh tahu nggak sih background pendidikannya? Oke, jadi kalau saya background pendidikannya itu memang dari S1 itu memang psikologi. Dulu saya di Atma Jaya, jurusannya itu PIO. Jadi cukup nyambung dengan jurusan S2 saya yang sekarang gitu, SDMKM. Jadi dilihat dari background yang sebelumnya juga masih ada kaitannya dan dilihat dari pekerjaan saya juga masih nyambung gitu. Jadi itu mungkin salah satu alasan juga kenapa saya pilih SDMKM gitu. Nah, berarti kan selama kuliah sambil kerja nih Mbak, salah satu tantangan dari kemarin-kemarin yang teman-teman hadapi kan membagi waktu antara kuliah sama kerja. Nah, pengen tahu dong di pengalaman kemarin kuliah sambil kerja, dapat izin nggak sih gitu, atau emang tugas kuliah jadi lebih nyaman gitu. Kalau Mbak Asta sendiri gimana? Nah, justru iya, jujur memang cukup menantang ya buat saya karena kalau dari izin, saya sebelumnya juga udah izin dengan line manager dan tim bahwa saya akan kerja sambil sekolah sambil kerja. Terus juga berarti kan tandanya saya mungkin kalau untuk pekerjaan setelah office hour langsung harus pergi dari kantor gitu kan. Nah, terus kalau dari S2 saya ini memang saya udah berkomitmen untuk di cover pribadi gitu. Jadi saya ke company hanya meminta izin untuk melaksanakan sekolah S2 gitu. Sehingga mungkin yang saya hadapi nih ada beberapa tantangan. Yang pertama, karena juga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan yang biasanya sampai sore gitu ya di kantor. Jadi memang solusi yang saya ambil mungkin saya bisa datang lebih pagi ke kantor waktu itu. Terus juga kalau misalkan ada yang bisa saya selesaikan sebelumnya dari deadline, saya selesaikan juga di rumah gitu. Untuk mengantisipasi pas sore setelah office hour saya bisa langsung pergi ke kampus karena memang jalan menuju kampus tuh dari kantor macet ya sering apalagi sore-sore gitu kan. Jadi saya juga pokoknya saya kan jam 5 ya, jam 5 itu selesai office hour langsung berangkat naik motor, naik ojek untuk sampai ke kampus. Tapi memang tetap sering telat ya. Teman-teman juga sering ngelihat saya telat gitu ya untuk beberapa mata kuliah yang waktu kuliahnya tuh memang masih sore gitu. Kalau
mungkin bersamaan dengan waktu saya keluar dari kantor gitu. Jadi mau nggak mau ya saya harus telat. Tapi untungnya dosen-dosen juga mengerti gitu. Kalau ada keterlambatan dari mahasiswinya, mungkin sudah mengerti karena kita harus ke kantor dulu gitu, dan jaraknya juga cukup jauh gitu. Gitu sih Mas tantangannya, dan juga karena banyak tugas yang harus dikerjakan, memang seringnya habis pulang kantor itu langsung mengerjakan tugas lagi dengan teman-teman. Kalau misalkan berkelompok ya biasanya kita kan habis selesai kelas tuh kita stay di kampus dulu kan sampai malam gitu kan. Nah, terus kalau sudah sampai rumah, kadang saya lanjut untuk mengerjakan tugas kantor gitu. Jadi bisa diselesaikan di malam itu sehingga besok tuh nggak perlu sampai sore gitu di kantor gitu. Gitu, Mas Icus. Kalau jam kuliahnya sendiri ada nggak sih yang lebih awal dari jam pulang kantor gitu? Jadi harus izin. Ada banget, ada banget Mas. Ada tuh dulu kan waktu pulang kantor saya kan jam 5 ya. Terus kelasnya itu jam 4. Itu awal-awal pas semester 1 gitu. Nah, karena memang mungkin di awal pada saat pendaftaran juga belum terlihat nih jadwalnya, waktunya gitu. Yang saya tahu informasinya itu hanya kelasnya akan dilakukan di sore hari gitu, tapi belum spesifik di jam berapa gitu kan, karena mungkin menyesuaikan jadwal dosennya juga. Jadi ketika itu jam 4 sudah mulai, sedangkan saya jam 5 baru keluar dari kantor gitu. Solusinya kadang saya izin sama line manager saya gitu, mungkin setengah jam bisa pulang lebih awal, setengah jam atau 1 jam. Jadi dengan konsekuensi saya datang lebih pagi gitu. Karena kan memang nggak enak juga sama teman yang lain ya. Tapi karena memang macet juga, jadi tetap telat aja gitu. Tapi untungnya dosennya mengerti sih gitu. Mengerti kalau saya telat. Nah, kalau misalkan kalau telat kan kita ngaruhnya ke ini ya, ke pelajaran, jadi ada yang ketinggalan gitu ya. Solusinya ya paling baca-baca sendiri dari materi-materi yang dikasih gitu, atau tanya temen gitu. Itu sih, Mas Jus. Boleh tahu nggak sih? Cukup menantang sih. Boleh tahu nggak sih kantornya di mana? Jadi kebayang orang-orang kalau yang misalnya ngambil dan kuliah di sekitarnya gitu, daerah mana gitu. Kantornya itu ada di Jakarta Selatan ya. Kalau dari kantor ke Depok itu karena mungkin jam pulang kantor gitu ya, jadi memang macet. Dan ya solusinya saya pakai motor gitu, naik ojek biasanya. Jakarta Selatan harusnya sebelahan lah sama Depok ya. Iya, betul. Tapi Sebenarnya bukan enggak yang jauh banget, enggak sih, tapi itu karena macetnya itu, Mas. pengen tahu ada nggak sih mata kuliah yang sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang, wah kepake banget nih, atau enggak berguna banget gitu misalkan. Sebenarnya sih banyak ya, kayaknya semuanya itu karena saling berkaitan, jadi sebenarnya tuh berguna banget untuk di dunia kerja gitu. Tapi kalau mengacu sama yang kondisi saat ini ya Mas, karena memang kondisi saat ini itu mungkin yang lebih diaplikasikan itu terkait organization development (OD). Karena saat ini company ini ada cukup banyak perubahan di struktur organisasi, terus juga dari beberapa manajemen yang berperan di sana juga berubah orang-orangnya. Jadi memang proses kerjanya juga berubah gitu. Sementara di lain pihak juga sumber daya manusianya itu juga terbatas gitu. Jadi kita memang karena kondisi yang kurang stabil ya, karena pandemik dan lain-lain, jadi kita juga membatasi sumber daya. Jadi kita tidak menambah jumlah sumber daya yang cukup banyak. Nah, diharapkan dari tim HR ini kita bisa support company bagaimana caranya mengoptimalkan sumber daya yang udah ada ini dengan perubahan struktur organisasi yang sudah dilakukan, kita bisa optimalkan nih potensi mereka gitu.
Jadi saat ini kita memang lagi mengembangkan beberapa hal sih Mas, misalkan dari individual plan karirnya mereka, kemudian dari proses performance appraisal-nya mereka, kemudian juga dari leadership development-nya mereka gitu. Sebenarnya dari company itu kita sudah ada prosesnya gitu, yang diberikan oleh kantor pusat di luar Indonesia gitu ya Mas. Terus ada beberapa tools yang sudah mereka sediakan, tapi memang kedepannya manajemen yang saat ini pengen jadi tidak hanya menggunakan tools yang udah ada dari kantor pusat gitu, tapi kita juga bisa mengembangkan alur proses development-nya, juga mungkin ada tools-tools baru nih yang bisa dilebur dengan tools yang udah ada gitu. Jadi dari jumlah sumber daya yang terbatas ini kita bisa mengoptimalkan potensinya gitu sih Mas. Oke. Nah kalau dari Kurang sisi lebihnya sih Mas yang sekarang masih terngiang-ngiang ya. ya berarti minimal ada lah yang bisa dipakai Karena selama kuliah gitu. dibutuhkan gitu ya sekarang dengan isu. Iya. Halo Mas Jurnalis nih, Mas Jurnalis juga udah join. Selamat, Halo Mas. selamat pagi Mbak Asta, lama nggak ketemu. Pagi, Pak Dokter, apa Baik. kabar? Mbak, makin cantik aja nih Mbak Asta. Beda dengan waktu kuliah dulu. Terima kasih. Karena Karirnya- mungkin nggak pernah ini kali, masih WFH, nggak pernah keluar-keluar. Iya. Nah, salah satu tantangan yang berat mungkin bagi teman-teman yang ngambil S2 gitu, salah satunya biasanya diungkapkan itu soal tesis, Mbak. Nah, pengen tahu tantangan selama tesis sambil bekerja atau justru malah ini membantu gitu ya sambil bekerja sehingga ambil di tempat kerja atau seperti apa? Pengen tahu dong Mbak ceritanya. Sebenarnya kalau dari sisi tantangan nih, pertama pada saat masuk SBMKM, terus baru tahu juga sih Mas bahwa kita penelitian itu tidak hanya melakukan penelitian terkait hubungan suatu variabel, tapi juga melakukan intervensi gitu. Dan itu sebelumnya di S1 juga belum saya pelajarin gitu. Jadi memang kayak itu suatu hal yang baru. Dan juga kalau dari segi proses pengambilan data sebenarnya itu ketika sambil bekerja itu cukup membantu karena memang dari teman-teman satu tim di company juga mendukung nih pada saat proses pengambilan datanya gitu. Pengambilan data jadi lebih mudah gitu karena kita sudah sehari-hari sudah tahu datanya, perkembangannya seperti apa, dan pada saat itu memang yang diambil isunya adalah isu yang memang sedang ada di company gitu. Jadi sambil membantu company untuk percobaan yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan isu di company pada saat itu. Waktu itu tuh terkait leadership lah, Mas, ada isu terkait leadership di company. Nah, kebetulan setelah itu saya kaitkan tuh dengan tesis saya. Tesis saya itu mengenai leadership juga gitu. Ya harapannya sih dengan tesis itu dibuat bisa membantu juga sih ke depannya untuk company gitu. Jadi kalau dari segi susah enggaknya, kalau pengambilan data untuk prosesnya itu lebih mudah karena sambil kerja. Tapi kalau dari ilmunya itu cukup menantang karena merupakan hal yang baru gitu buat saya terkait intervensi ini. Tapi untungnya teman-teman satu kelas sih memang sangat sangat mendukung banget sih. Saya merasa sangat terbantukan karena teman-teman tuh kalau butuh bantuan gitu pasti dikasih tahu. Terus kalau ada pertanyaan, terus saya ingat juga tuh pada saat sidang tesis tuh juga teman-teman kan juga ada beberapa yang jadi panelis untuk bertanya, itu juga salah satunya Pak Dokter juga itu membantu banget lah pada saat mensiap-siapkan sidang yang hektik itu. Jadi menurut saya tuh juga peran di sekitar tuh juga penting sih untuk membantu tesis saya sampai selesai gitu. Gitu Mas Jos. Mbak Asta sekarang, maaf tadi aku telat ya, lagi nggak fokus di apa Mbak sekarang? Kalau sekarang saya masih di tempat yang lama, Pak Dokter. Jadi saya masih di
tim HR di development di company yang sama dari yang sebelumnya pada saat saya masih S2. Mungkin mau tanya aja Mbak, perkembangan di dunia HR saat ini itu apa Mbak kira-kira Mbak yang menurut Mbak Asta yang baru Mbak? Kalau dari company saya khususnya ya, di luar manajemennya juga ada banyak perubahan, struktur organisasi berubah. Dari segi sistemnya juga dengan manajemen yang baru ini kita dituntut untuk ya secara bertahap gitu bisa lebih sistematis dalam hal mungkin contohnya kayak menjalankan suatu sistem yang baru, misalkan digitalisasi gitu. Jadi harapannya dari data yang satu dengan data yang lain, misalkan hasil performance appraisal bisa dikaitkan dengan sistem gap analysis gitu, yang mana nanti gap analysis itu juga bisa berkaitan dengan development yang perlu dilakukan untuk para karyawan gitu. Nah, ini memang sistem digitalisasi ini memang belum sepenuhnya diwujudkan di company. Justru ini jadi salah satu target kita di tahun depan, salah satunya untuk bisa ya lebih digitalisasi lah gitu sistem. Jadi bisa terintegrate, dan kalau ada kebutuhan data nih biasanya dari kantor pusat kan suka tanya nih, ini kenapa nih ada perubahan seperti ini. Jadi kita bisa langsung ngasih dengan cepat gitu datanya, terintegrasi juga gitu. Kalau dari company saya sih ke situ sih. Oke. Makasih Mbak Asta. Lanjut Mas Icus. Ya. Menarik soal digitalisasi, Mbak. Terkait dengan informasi yang disampaikan digitalisasi tadi, saya jadi salah satu yang teringat tuh materi kami nyebutnya HRIS itu ya. Nah, ada nggak sih kaitan materi HRIS yang waktu itu diterima gitu ya, dengan digitalisasi yang sekarang coba dikembangkan? Ada Mas. Tapi sebenarnya di company saya itu udah ada sistem HRIS yang sudah disiapkan oleh kantor pusat gitu. Nah, kedepannya sih memang kita mau membuat sistem baru sih yang memang dimonitor oleh lokal kita gitu. Kalau sekarang kan memang sistemnya masih yang punya tuh istilahnya dari kantor pusat, kita hanya menjalankan atau mensubmit sistem yang ada. Tapi itu pun juga sistemnya belum terintegrasi secara menyeluruh gitu. Jadi lebih untuk mendata karyawan-karyawan, terus juga pergerakannya seperti apa, tapi belum sampai integrasi secara menyeluruh terkait mungkin dikaitkan dengan performance evaluation, terus juga analisis kompetensinya dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari pembelajaran yang kita dapat waktu kuliah itu cukup membantu sih. Jadi kita jadi lebih kebayang gitu gimana sih nanti kalau mau buat suatu sistem yang terintegrasi, dan juga mungkin datanya itu tidak cuma data tapi adalah sebuah informasi yang ya bisa valuable aja dari yang kita dapat gitu. Cukup ini sih Mas, memang cukup menarik nih topik tentang digitalisasi, karena secara general juga kita kan kayak sekarang kan kita karena pandemik WFH, jadi memang banyak menggunakan digital semuanya kan, dari mulai ya meeting lah, atau mungkin tadinya sistem itu ada yang dijalankan secara manual gitu ya, pakai Excel atau hard copy gitu. Sekarang kita perlu untuk menggunakan sistem gitu yang bisa meminimalisir bias juga atau human error sih gitu. Itu sih kita harapannya. Pengen balik lagi ke kuliah, Mbak. Tadi kalau soal HRIS itu ya, pengen tahu nih terkait dengan tips untuk bisa lulus tepat waktu. Ini kan Mbak Asta salah satu yang tepat waktu gitu ya.
dengan kondisi sambil Waduh. kerja gitu. Apa sih tipsnya gitu ya dari semester 1 sampai menyelesaikan tesis gitu? Kalau aku sih sebenarnya hoki juga ya gitu. Dan emang bukan karena pinter atau apa ya Mas, karena dari ekspektasi awal juga nggak terlalu muluk-muluk gitu, nggak mengharapkan kayak nilai yang harus sempurna, pokoknya perfect gitu. Yang penting tuh lulus, terus juga apa ya, nggak menyerah dan tetap komitmen sih waktu itu tuh. Jadi memang susah banyak banget kendalanya gitu. Tapi ya udah pokoknya tetap agak-agak nekat sih kalau saya tuh. Agak-agak nekat dengan kemampuan yang ada dan waktu yang terbatas. Ya udah saya coba aja selesaiin tesis gitu. Dan untungnya di sekitar juga mendukung gitu, baik dari tim di kantor juga pengambilan data jadi lebih mudah, terus juga dari tim-tim tim di kampus satu kelas, teman-teman satu kelas tuh juga saling membantu. Terus dari pembimbing juga walaupun kita waktu itu secara online ya bimbingannya karena beliau juga jauh gitu ya di luar Indonesia, jadi kita lewat online, tapi itu juga sangat membantu gitu. Jadi pembimbing saya juga sangat mendukung untuk saya untuk terus maju, nggak stop tesisnya walau mungkin pada saat itu ada kendala ataupun ada kesulitan gitu. Dan beruntung aja sih Mas saya. Karena memang kalau dari nilai ya udah biasa-biasa aja kalau saya sih. Jadi memang nggak ngejar yang sempurna, yang penting lulus gitu. Kalau dari selama kuliah, Mbak, apa sih yang paling menarik itu ya di psikologi terapan? Kalau yang menarik itu sebenarnya itu dari khususnya yang SDMKM ya Mas gitu. Jadi setelah saya mempelajari lebih dalam nih, jadi SDMKM itu nggak cuman mempelajari manusia gitu. Mungkin kan kalau S1 itu psikologi lebih ke manusia kita pelajari seperti apa gitu. Tapi kalau SDMKM ini juga mempelajari sistemnya secara keseluruhan gitu, secara luas gitu. Jadi kita melihat dari bisnis strateginya seperti apa, strukturnya seperti apa, terus sistem yang sesuai itu, jadi kita kebayang yang cocok tuh seperti apa gitu. Jadi tuh lebih menyeluruh lah gitu penglihatannya, nggak cuma sekedar terkait sumber daya manusianya aja. Jadi kita bisa lebih menggrab masalahnya di dalam organisasi dan juga solusi yang cocok untuk menyelesaikan masalah itu gitu sih. Itu sih dari saya. Dan kalau SDMKM ini kan ilmu yang cukup mungkin orang yang mempelajari itu cukup terbatas ya Mas, belum banyak, dan itu hal yang baru sih buat saya, walaupun di S1 itu juga saya sudah mempelajari psikologi, tapi ini ada belakangnya ada knowledge manajemennya, jadi memang jadi lebih tahu gimana cara memanage organisasi juga secara keseluruhan dan manage data-data yang ada gitu. Itu sih Mas Icus. Asta, Ya, kalau terkait ya. penerapan KM di perusahaan Mbak Asta bagaimana ya, Mbak? Kalau sekarang memang penerapannya itu memang masih improvement ya Pak Dokter, belum sempurna. Karena kita company ini memang kita tuh salah satu subsidiary yang ada di Indonesia gitu. Dan untuk knowledge manajemennya itu memang itu salah satu hal yang perlu kita benahi dan menjadi target untuk kedepannya gitu. Walaupun dari segi sistem sebenarnya kita sudah ada paduan dari kantor pusat gitu. Jadi memang ada sistem yang sudah diaplikasikan saat ini based on paduan dari kantor pusat, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum terintegrasi dengan baik, Pak Dokter. Jadi
Ya salah satunya kayak proses hubungan antara strategi bisnis saat ini yang memang terus berubah karena kita tuh memang ada fase-fase bisnis gitu. Dan strategi bisnis ini yang belum terdukung dengan baik oleh variabel-variabel yang ada di organisasi, misalkan potensi dari SDM-nya gitu kan, dari sisi SDM gitu. Nah, untuk itu kita memang di tahun ini nih sudah membandingkan bagaimana nih caranya si SDM ini bisa membantu strategi bisnis ini biar lebih optimal gitu. Gimana sih cara kita bisa mendevelop orang ini biar bisa mengeluarkan potensinya dengan baik gitu. Karena memang dari sebelumnya kalau kita lihat sebenarnya ini masih ada potensi tapi memang ada apa ya, mungkin proses pengembangannya ini yang perlu dikaji lebih lanjut gitu untuk bisa diimprove ke depannya gitu. Kita juga ini sih karena terbatas knowledge management prosesnya ini, kita ada tanggung jawab ke kantor pusat juga, kita ada tanggung jawab ke pemerintah gitu. Jadi setiap pergerakannya itu kita perlu menginformasikan kepada kedua pihak tersebut gitu. Jadi memang ya kita harus hati-hati sih untuk melakukan improvement di dalam knowledge management ini. Walaupun memang manfaatnya pasti nanti ke depannya besar banget, tapi memang karena di kantor pusat itu juga ada rules yang harus dipatuhi gitu, Pak Dokter. Gimana caranya Asta tuh yang super duper sibuk yang semuanya juga sibuk Mbak. Tapi kayaknya kalau ngelihat Asta tuh waduh gimana gitu, itu bisa aja dia yang ngerjain tesis tuh cuman 1 semester. Udah mendukung banget soalnya aku tuh pasti banyak nanya, banyak nggak ngerti gitu.